Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah belajar cara praktis untuk mengingat turunan fungsi trigonometri pada 6 fungsinya. Sinus, kosinus, tangen, kotangen, kosekan, dan kosekan. Sekarang Pak akan membuktikan salah satu fungsi turunan, yaitu fx fx sama dengan tangen x ya. Nah, kalau tadi kita sudah buktikan sinus x dengan definisi, yaitu limit h mendekati 0. Nah, di awal tadi sudah dikasih sifat ya, sifat-sifat turunan fungsi aljabar, dan ini bisa dipakai pada trigono untuk menemukan atau membuktikan bahwa turunan tangen itu kan secant kuadrat x ya. Ya. Nah, kita akan gunakan salah satu sifat turunan ini untuk menentukan nilai turunan tangen x. Jadi, seperti yang Pak sampaikan di pertemuan kita limit, trik limit itu kan menggunakan turunan, tapi bukan turunan sebenarnya. Nah, ketika kita belajar turunan sebenarnya, inilah sifat-sifat turunan sebenarnya. Ada perkalian, ada pembagian, dan ada dalam bentuk dalil rantai ini namanya ya, fungsi. Nah, sekarang kita lihat. Jadi tangen x kita akan gunakan sifat apa? Jadi fx ini, jadi kita tidak pakai limit lagi ya. Di limit mendekati 0 ya, kita cari alternatif yang lain. Nah, tangen itu kan sinus x per kosinus x gitu ya. Maka turunannya apa? Nah, maka turunannya adalah, karena ini bentuknya pembagian, maka kita gunakan sifat ini. Nah, ini. Sifat ini ya. Kalau di limit waktu itu, kan pernah kan limit H mendekati, taruhlah ya. Jangan H lah ya. X mendekati 0, misalkan. Di sini, mendekati 0 contohnya. X mendekati misalkan 2, di sini misalkan 2x dikurang 4, di bawahnya misalkan x kuadrat dikurang 2x, dikurang 2x ya. Dengan dikurang, misalkan dikurang berapa? 4 juga misalnya. Nah, ini kan kalau pakai trik turunan trigonometri kan turun satu-satu. Ini 2, ya karena ini 0 per 0 ya. 0 per 0 kan. Ini jadinya 2x, tinggal disubstitusi 2 per 2 kali 2. 4, jadi 2 per 4 ya. Tidak ada cerita pada turunan sebenarnya kalau dalam bentuk pecahan ini diturunkan satu per satu. Ya, pembilang diturunkan 2, penyebut diturunkan x kuadrat jadi 2x. Tidak berlaku. Jadi mohon dibedakan penggunaan turunan untuk memudahkan kita menyelesaikan limit dengan turunan sebenarnya. Hati-hati ya. Jadi kalau ini kan kalau misalnya pakai cara ini jadinya apa? Berarti turunan sin x itu adalah cos x tadi ya. Turunan cos x adalah min sin x. Ini jadi jawabannya kan? Nah, ini jangan sampai salah kaprah. Maka Pak ulang-ulang dari awal waktu menjelaskan itu juga sekarang. Jangan sampai nanti salah paham. Gitu ya. Jadi pada turunan, subpokok turunan tidak berlaku. Tapi pada cara cepat untuk menyelesaikan limit yang hasilnya 0 per 0 boleh. Jadi turunannya itu turunan cek-cek gitu ya. Lalu pakai cat mana, Pak? Nah, ini pakainya ini. Nah, jadi kita anggap jadi ini berarti dianggap U ya. Jadi ini U, ini V. Jadi kalau kita tulis U-nya itu adalah sinus X, V-nya adalah kosinus X. Rumusnya kan ini tuh. Rumusnya ini ya. Jadi kalau begitu kan ini rumusnya ya. U aksen V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Berarti kita butuh U aksen. Cari dulu nih. U aksen sama dengan apa tadi turunan sin? Cos X. Turunan V cos X berarti min sin X. Ya. Baru kita masukkan yang ini tadi. Apa katanya? Kalau F aksen pada pembagian seperti ini,
Maka rumusnya U aksen kali V. U aksen kita adalah cos X. Cos X gitu ya. Kali, ini kita buat dulu. Yang ini yang warna, aduh, biar beda. Ini warna biru ya. Yang belum diturunkan warna biru. Yang sudah diturunkan merah. Sekarang U aksen V. Nah ini U aksennya cos X. V. V kita kan ini nih. Cos X ya. Kita kasih warna biru biar tahu bedanya. Cos X gitu ya. Terus dikurang U. U-nya yang belum diturunkan. Nih, U sin X berarti dikali dengan turunan V ini, min sin X gitu ya. Nah, ini min sin X. Per, katanya, per V kuadrat. Oh, berarti V kuadrat. V kita kan cos X. Oh, berarti kalau V kuadrat cos X dikuadratkan. Begitu ya. Ini kita sama dengan sini, geser sini, tak apa ya. Cos X kali cos X itu cos kuadrat X. Min sin kali min sin X berarti plus sin kuadrat X. Kemudian per cos X dikuadratkan itu jadinya cos kuadrat X ya. Ingat ya, yang kuadrat itu adalah yang fungsi trigonometri. Sudutnya tidak ketika dia dikuadratkan. Jadi cos X kuadrat itu bukan jadi begini ya. Jadi cos X kuadrat, salah, bukan ya. Atau cos kuadrat X kuadrat juga salah ya. Jadi yang dikuadratkan itu adalah cosnya, sudutnya tidak. Nah, kemudian bagaimana lagi? Kamu harus tetap ingat, ini memang modalnya di kelas 10 ya, bahwa kita punya identitas sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. AX lah biar luas nanti ya, karena yang penting ininya sama. Kalau dia dikuadratkan, sin kuadrat tambah cos kuadrat, sudutnya sama, itu sama dengan 1. Nah, ini sama. Berarti nilainya 1 per cos kuadrat X. Nah, sementara kita pahami bahwa kalau tangan itu adalah sin per cos, gitu ya. Sementara kalau kotangan itu adalah cos per sin X, dibalik ya. Kalau secant X itu adalah 1 per 1 per cos X. Sementara kalau cos X itu sama dengan 1 per sin X. Coba lihat, ini kan 1 per cos kuadrat X. Berarti apa? Kalau secant saja, dia 1 per cos X. Kalau kuadrat berarti secant kuadrat X. Inilah yang membuktikan bahwa kalau tangan X itu turunannya secant kuadrat X. Nah, jadi untuk membuktikan yang kita dapati tadi, yang tadi di awal, yang ini ya, yang kita dapati sin X, cos X min sin X, tangan X, secant X itu bisa diperoleh dengan dua cara. Ini sudah jadi kesimpulan, ya. Ini sudah jadi kesimpulan untuk kita memudahkan kita dalam memahami. Yang perlu diingat, untuk memperoleh 6 hasil turunan ini adalah pertama dengan menggunakan definisi, yaitu limit H mendekati 0, Fx plus H dikurang Fx per H, atau kita gunakan sifat. Nah, itu ya. Jadi pilihannya mana? Pilihannya yang paling tepat adalah, ya karena banyak yang harus dipahami, ini boleh diabaikan, cukup diketahui. Yang harus kamu pahami adalah yang 6 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan pedoman, kalau mulainya C, maka hasilnya negatif. Kemudian khusus untuk yang tangan itu identik dengan secant kuadrat, maka kotangan tinggal tambahkan ko masing-masing. Kemudian kosekant juga tinggal masukkan ko dengan mengingat secant adalah setan. Itu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada part kelima, yaitu dengan latihan soal. Ya. Jadi kita kan pembelajarannya sudah berubah, 1 minggu cuma 1 kali lewat Zoom, dan itu kita sudah polling bahwa kamu lebih memilih dengan menggunakan video pembelajaran lewat YouTube ya. Nanti berarti supaya detail, maka akan Pak tambahkan part kelima khusus pembahasan pembahasan latihan soal.